Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya, nikmatnya yang tidak terbilang, taufik, hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa dapat untuk menjalankan perintah Allah, ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini, yakni melaksanakan puasa, sholat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mari kita berselawat kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita menyampaikan salawat dan salam ini kepada baginda Rasulullah SAW, kita semakin cinta kepada Rasulullah, kita semakin rindu ingin bertemu dengan Rasulullah, dan pada gilirannya cinta dan rindu itu akan memotivasi kita, mendorong kita untuk senantiasa kita menjalankan syariat yang dibawa Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kuliah Ramadan kita pada hari ini adalah keutamaan puasa. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita laksanakan, yang kita jalankan selama Ramadan ini memiliki banyak sekali fadilah-fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, bagi orang yang berpuasa kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala yang tiada terkira, yang tiada terhitung, yang tiada terbilang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya bahwa kullu amali ibnu adam lahu, setiap amalan anak Adam itu untuknya, dan setiap kebaikan itu kata Rasulullah SAW akan mendapatkan 10 kebaikan dan dilipat gandakan bahkan sampai 700 kali lipat, illa saum, kecuali puasa kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung akan memberikan balasannya kata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa telah menahan syahwatnya kan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa telah menahan laparnya kan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa telah menahan hausnya kan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dia untuk menahan syahwat, kesabaran dia untuk menahan lapar, kesabaran dia untuk menahan hausnya itu, maka Allah akan balas dengan pahala yang luar biasa yang tiada terkira di Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun fadilah yang kedua yang akan kita dapatkan sewaktu kita berpuasa adalah kita akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita karena sebabkan kita berpuasa, sebagaimana Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, siapa yang melaksanakan puasa didasari oleh iman, karena keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keyakinan atas balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan perhitungan, dengan pengharapan, berharap pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Luar biasa, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita yang tidak memiliki kesalahan, kekhilafan? Dengan puasa yang kita lakukan ini, insya Allah, kalau benar puasa yang kita lakukan didasar oleh keimanan, ya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau benar ya puasa yang kita lakukan berharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka asbab itu insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fadilah yang ketiga bagi orang yang berpuasa adalah Allah akan memberikan kepadanya 2 kegembiraan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaim farhatan." Bagi orang yang berpuasa, Allah akan berikan kepadanya 2 kegembiraan. Farhatun indal fitr, kegembiraan sewaktu dia berbuka.
Setelah satu harian dia berpuasa, menahan syahwatnya, menahan laparnya, menahan hausnya, datang beduk maghrib berbunyi, maka dia bergembira karena dia bisa menyantap hidangan yang nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di hadapannya. Ketika malam dia bisa melampiaskan syahwatnya. Kemudian kegembiraan di mana setelah dia melaksanakan puasa 1 bulan penuh, masuk Idul Fitri, kembali berbuka, maka waktu itu dia mendapatkan gembira yang luar biasa. Gembira dia karena telah berhasil melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Gembira dia karena insya Allah Allah akan ampunkan dosa-dosanya sebab 1 bulan penuh dia berpuasa. Ini kegembiraan yang pertama. Kemudian kegembiraan yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan sewaktu nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang tiada tandingannya, yaitu nikmat di mana nanti di surga kita dapat menatap wajah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan zat yang paling kita cintai, bertemu dengan zat yang luar biasa, yang paling mulia. Insya Allah asbab puasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menatap wajah Allah nanti di yaumil akhir, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kuman rahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fadilah Ramadan, puasa Ramadan ini yang Allah telah sediakan untuk kita, banyak sekali. Dan mungkin untuk kesempatan kali ini cukup 3 ini dulu yang bisa kita sampaikan. Yang pertama tadi, fadilah puasa, kita melakukan puasa langsung pahalanya Allah berikan langsung, pahala yang tiada terkira. Kemudian bagi orang yang berpuasa, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Yang ketiga, bagi orang yang berpuasa mendapatkan 3 kegembiraan. Kegembiraan selama hidup di dunia ini, kegembiraan sewaktu dia berbuka puasa, kegembiraan sewaktu dia beridul fitri, kemudian kegembiraan yang tiada karanya adalah kegembiraan sewaktu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di jannah nanti. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga tausiah singkat ini dapat memotivasi kita, dapat mendorong kita untuk senantiasa kita memperbaiki puasa kita, menjalankan puasa kita dengan penuh keimanan, menjalankan puasa kita dengan penuh pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga fadilah yang Allah janjikan itu dapat kita raih. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.